Kita masuk materi yang kedua, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Ayo teman-teman, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan, organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Selanjutnya, arsitektur komputer contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan, organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sehingga dapat diketahui organisasi komputer dan arsitektur komputer punya keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Terdiri dari input, CPU, memori, dan output. Kita bahas tentang input. Input bertugas untuk memasukkan data ke dalam CPU untuk diolah menjadi informasi. Misalnya nih, keyboard yang diketik untuk memasukkan data pada CPU. Kedua adalah bagian dari CPU. CPU. Data yang masuk dalam CPU akan diproses di dalam prosesor. Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian pada CPU, yaitu control unit dan arithmetic logical unit. Control unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input, seperti keyboard mengirimkan data pada CPU. Control unit ini menentukan layak tidaknya data diproses. Dan control unit ini juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta, control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Control unit ini menentukan info. Selanjutnya, arithmetic logical unit yang melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungannya menggunakan kode binar pada gambar di samping. Rumit ya kodenya. Masuk ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer seperti RAM dan ROM, atau yang disebut Random Access Memory, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tak dialiri arus listrik. Disebut read-only memory, yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Terakhir, kita bahas tentang output. Output ini menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna, misalnya data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan melalui monitor. Kali ini, kita memasuki materi ketiga, yang membahas tentang prinsip dan cara kerja komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja komputer.
Nah, seperti inilah konsep dasar cara kerja komputer. Pertama, ada user yang memasukkan perintah. Input device yang digunakan user untuk memasukkan perintah. CPU melakukan pengolahan data menjadi informasi. Output device menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Akhirnya, informasi hasil pengolahan data diterima oleh user. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan dan amati ilustrasi berikut ini. Ketika kamu mengklik tombol pada mouse akan mengirim informasi kepada komputer tentang posisinya. Ketika klikan mouse tersebut diterima, maka akan dihandle oleh BIOS. BIOS ini bertindak seperti mata, telinga, mulut, dan tangan dari komputer. BIOS ini menyediakan jalan untuk berinteraksi dengan environment, tapi juga berfungsi sebagai buffer untuk menjaga CPU tidak terlalu panas oleh distraction. Dalam hal ini, I/O system memutuskan bahwa klikan mouse cukup penting. Jadi, I/O system tadi mengenerate interrupt kepada CPU. Kerja CPU adalah men-fetching instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Jadi, ketika kamu mengetik dengan sangat cepat, seperti 60 kata per menit, CPU men-fetching dan mengeksekusi menara instruksi per detik. Instruksi untuk memindahkan kursor pada layar, untuk menjalankan jam pada desktop, internet, memanage file di hard disk, dan masih banyak perintah lainnya. CPU komputer adalah multitasker. Program untuk semua yang CPU lakukan, khususnya program pada mouse, clock watch, internet, radio, dan huruf yang dikirimkan keyboard. Masing-masing program ini dibuat dan ditulis oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti manusia, seperti Java, C++, atau Python. Lalu program itu dikompil menjadi lebih kecil dan menyimpannya dalam bentuk bit 1 dan 0 dalam memori. Ketika CPU melihat pada address di mana program disimpan dan mengirim request pada memori subsystem untuk instruksi yang tersimpan di sana. Instruksi yang dieksekusi dengan cepat, tetapi ini bukan akhirnya, karena CPU mempelajari bahwa perintah mouse tidak hanya tentang gerak tetapi tentang mengklik tombol yang ada di layar, dan dapat dikatakan bahwa banyak program terlibat akan sebelum tombol pada screen ditekan. Jadi hanya contoh sederhana, mengklik mouse berarti mengunjungi seluruh komponen penting dalam arsitektur komputer, peripheral, BIOS, memori, dan banyak lainnya.